Halo teman-teman, jumpa lagi di Copa Channel. Sebelum menyaksikan video YouTube kali ini, klik subscribe dan like. Halo teman-teman, dalam kesempatan channel kali ini, kita mengupas hal yang sangat menarik dan tentu didambakan oleh setiap orang untuk memperoleh uang dan rezeki, yaitu cara bagaimana cepat dan halal gandakan uang dan rezeki. Berikutnya akan diungkap misteri 8 cara cepat dan halal gandakan uang dan rezeki. Pertama, jadikan orang tuamu sebagai raja di Raja Maha Agung. Kedua, bersedekah dan zakat. Ketiga, menjaga tali silaturahmi. Keempat, memperbanyak sholat sunnah. 5. Menjadi pribadi istiqomah. 6. Bangun usaha dengan tekun dan sabar. 7. Investasi di jalan Allah. 8. Berdoa dan tawakal. Mengungkap misteri pertama, jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti rezeki raja. Ridho Allah ada pada keriduan orang tua, kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Kita diperintahkan Allah untuk berbakti pada orang tua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dari penyusuan dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Surat Luqman ayat 14. Kita sudah terbiasa mendengar kalimat ridho Allah terletak pada keriduannya orang tua. Tapi dalam keseharian, apakah kita menyenangkan atau berbakti pada orang tua? Tahukah kamu bahwa kesalahan yang kita buat pada orang tua bisa memacetkan rezeki? Pandanglah diri kita. Sudahkah kita memperlakukan orang tua seperti raja untuk mendapatkan keridoannya? Dengan ridhonya orang tua, kita berharap Allah pun akan ridho dan melimpahkan rezekinya. Ada banyak cerita kesusahan anak manusia yang terekam. Ada banyak cerita keburaman anak manusia yang terpotret. Ternyata semuanya bermuara dari perasaan sakitnya hati orang tua terhadap anaknya. Cara menjadikan orang tua sebagai raja. Kamu lihat bagaimana raja diperlakukan oleh rakyatnya. Raja selalu diutamakan dalam segala hal dan segala kesempatan. Sedapat mungkin raja mendapatkan makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, pelayanan yang memuaskan. Begitu juga seharusnya kita memperlakukan orang tua kita. Pertama, beri makanan terbaik untuk mereka. Jika orang tua ingin makan sesuatu, usahakanlah. Jangan membuat orang tua menunggu, apalagi kelaparan. Ingat waktu kecil, apa pernah orang tua menunda untuk memberi makan kita? Apa pernah orang tua membuat kelaparan? Sejak bayi merah pun orang tua segera sigap memenuhi kebutuhan kita saat menangis. Ibu sudah siap sedia dengan ASI-nya yang mengenyangkan perut kita. Ayah sudah siap membelikan susu jika ASI bunda masih terasa kurang, memenuhi rasa lapar kita. Besar sedikit ibu senantiasa menyuapi makanan kita karena kita belum mampu menyuapi diri sendiri. Pernahkah terpikir bahwa mungkin mereka sendiri belum makan demi mengutamakan kita? Di saat tua dan rentahnya, apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita mendahulukan makanannya, memberikannya makanan yang terbaik, yang disenangi, menyuapinya di kala tangan tuanya telah bergetar? Kedua, cukupi kebutuhannya. Pernahkah saat kita kecil meminta dan merengek menginginkan sesuatu, orang tua menolaknya? Meskipun kondisi ekonominya pas-pasan, orang tua selalu mengusahakan untuk kita. Meskipun harus mengorbankan keinginannya sendiri, orang tua rela demi melihat senyum di wajah kita. Saat besar, pernahkah permintaan orang tua kita diutamakan? Pernahkah keinginannya kita segerakan? Atau kita selalu mengabaikan dan menganggap orang tua terlalu banyak permintaan, sementara kita sendiri banyak kebutuhan? Ingat baik-baik, senyum di wajah orang tua karena senang pada apa yang kita lakukan akan memudahkan ridho Allah, memudahkan rezekinya tercurah pada kita. Ketiga, libatkan orang tua dan selalu minta doa restunya. Kita pernah berlindung di balik rahim seorang ibu, merasakan manisnya air susunya, dan merasakan belayan dan perlindungan ayah.
Setelah dewasa, saat ingin membuat keputusan penting dalam hidup kita, pernahkah kita melibatkan orang tua? Saat ingin melamar pekerjaan atau melamar seorang wanita, apakah kita minta doa restu orang tua? Jika mereka tidak merestui, apakah dengan berani kita menentangnya, menganggap mereka menghalangi masa depan kita? Keempat, perhatian yang tak putus. Meskipun kita telah memiliki keluarga yang menjadi tanggung jawab kita sendiri, perhatian terhadap orang tua tidak boleh putus. Karena merasa sudah mengirimi uang secukupnya untuk memenuhi kebutuhannya, kita merasa tidak perlu lagi untuk mengunjunginya. Sekedar menelepon pun kita enggan dengan alasan sibuk. Kita merasa cukup membayar pembantu atau suster untuk mengurusnya. Sudah cukup berbakti sebagai anak. Toh, uang yang dikeluarkan tidak sedikit. Begitulah pikiran kita. Barang siapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. HR Bukhari. Silaturahmi yang paling utama sebelum kepada orang lain adalah kepada orang tua kita sendiri. Kelima, rawat saat dia sakit dengan perawatan terbaik yang kita mampu. Biaya pengobatan saat ini mahal. Bersediakah kita menyediakan biaya untuk membiayai pengobatan orang tua kita? Atau membiarkan orang tua dirawat dukun kampung saja dengan pikiran, toh umurnya sudah tidak lama lagi? Bersediakah kita turun tangan membersihkan kotorannya seperti saat kita kecil dulu, memapahnya berjalan seperti saat langkah kaki kecil kita dulu diajarinya berjalan, menyisir rambutnya dengan minyak seperti halnya dulu beliau merapikan rambut kita sehabis mandi? Keenam, berikan kebahagiaan dengan melibatkan anak. Biarkan dia bertemu dan bercengkrama dengan anak cucunya. Bawa anak-anak kita untuk bertemu dan libatkan mereka untuk ikut memberi perhatian pada kakek dan neneknya. Setidaknya mereka belajar dari kita bagaimana memperlakukan orang tua. Jika kita memperlakukan orang tua buruk, maka anak-anak kita akan belajar dan memperlakukan kita di masa tua sama seperti kita memperlakukan orang tua. Anak-anak adalah pembelajar tercepat. Jika semua itu sudah kita lakukan, itu akan menyenangkan hati orang tua. Orang tua yang senang dan bahagia akan mendoakan anak-anaknya. Tahukah kamu bahwa doa orang tua itu diterima Allah? Tidak ada orang tua yang mau mendoakan anak-anaknya susah dan jauh rezeki. Tetapi orang tua tetaplah manusia biasa yang bisa sakit hati dan terluka. Kesakitan dan rintihan hatinya akibat perbuatan kita bisa membuat Allah marah. Bisa juga orang tua yang karena kemarahannya menyumpahi kita anaknya. Waspadalah jika ini terjadi, karena bisa saja saat maut hendak menjemput, ajal susah berpisah dari badan karena menanggung dosa pada orang tua. Jika berdosa pada Allah, kita hanya tinggal memohon ampun padanya dan insya Allah akan diampuni. Tetapi jika berdosa pada orang tua, hanya akan diampuni Allah setelah orang tua ridho dan memaafkan kesalahan kita. Ingatlah untuk terus berbuat baik pada orang tua. Jadikanlah dia raja dalam kehidupan kita, agar rezeki kita seperti rezeki raja yang terus mengalir tanpa ada habisnya. Pintu langit akan terbuka dengan mudahnya, menurunkan rezeki Allah pada hamba yang dicintainya. Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab, pertama, sholat di awal waktu. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis HR Bukhari Muslim. Betapa celakanya jika orang tua meninggalkan kita sambil membawa rasa kesal dan rasa sakit hati. Jika semua itu sudah kita lakukan yang menyenangkan hati orang tua yang senang dan bahagia akan mendoakan anak-anaknya. Tahukah kamu bahwa doa orang tua itu diterima Allah? Tidak ada orang tua yang mau mendoakan anak-anaknya susah dan jauh rezeki. Tetapi orang tua tetaplah manusia biasa yang bisa sakit hati dan terluka.
Kesakitan dan rintihan hatinya akibat perbuatan kita bisa membuat Allah marah. Bisa juga orang tua yang karena kemarahannya menyumpahi kita anaknya. Waspadalah jika ini terjadi, karena bisa saja saat maut hendak menjemput, ajal susah berpisah dari badan karena menanggung dosa pada orang tua. Jika berdosa pada Allah, kita hanya tinggal memohon ampun padanya, dan insya Allah akan diampuni. Tetapi jika berdosa pada orang tua, hanya akan diampuni Allah setelah orang tua ridho dan memaafkan kesalahan kita. Ingatlah untuk terus berbuat baik pada orang tua. Jadikan dia raja dalam kehidupan kita, agar rezeki kita seperti rezeki raja yang terus mengalir tanpa ada habisnya. Pintu langit akan terbuka dengan mudahnya, menurunkan rezeki Allah pada hamba yang dicintainya. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amal-amal apa yang paling utama dan cintai Allah. Nabi Muhammad SAW menjawab, pertama, sholat di awal waktu. Kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga, jihad di jalan Allah. Hadis HR Bukhari Muslim. Betapa celakanya jika orang tua meninggalkan kita sambil membawa rasa kesal dan rasa sakit hati. Misteri yang kedua yaitu dengan cara bersodakoh dan zakat. Beberapa orang masih saja meragukan cara cepat kaya dengan sodakoh. Padahal dengan bersodakoh, rezeki yang kita miliki justru akan semakin bertambah. Mereka malah berpikir bila bersedekah cuma bakal mengurangi harta. Walaupun sebenarnya sebaliknya, untuk orang yang betul-betul menyadari dan meyakini, mereka bakal tahu kalau bersedekah bakal jadikan kaya. Kaya di sini tidak hanya mengacu pada kekayaan secara materi, tetapi juga secara batin. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh beberapa orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yaitu sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada masing-masing bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran untuk siapa yang dia kehendaki, serta Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha tahu. Surat Al-Baqarah ayat 261. Untuk kamu umat muslim yang beriman, tentunya bakal yakin pada janji Allah. Dengan bersedekah, Allah bakal melipat gandakan rezeki kita. Misalnya saja, banyak pebisnis kaya yang menyumbangkan beberapa harta mereka untuk beberapa orang yang memerlukan. Apakah mereka langsung jatuh miskin? Nyatanya tidak, malah mereka makin kaya. Warren Buffett, satu di antara orang paling kaya di dunia, berpesan, janganlah memboroskan duit Anda untuk beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Manfaatkanlah duit untuk bantu mereka yang kekurangan. Misteri yang ketiga yaitu dengan cara menjaga tali silaturahmi. Rahasia misteri cepat kaya yang berikut ini sangat mudah sekali untuk dilakukan. Bagi kalian yang belum mengetahui akan keutamaan menyambung tali silaturahmi adalah sebagai pembuka pintu rezeki. Namun ketika bersilaturahmi bukan berarti kita harus merendahkan diri bahkan sampai meminta-minta. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya atau dikenang sisanya perjuangan atau jasanya, sebaiknya ia menghubungkan bersilaturahmi. Hadis HR Muslim. Melindungi tali silaturahim dengan kenalan Anda bakal memudahkan Anda untuk memperluas jaringan usaha. Anda dapat juga pelajari beragam hal dari beberapa orang yang dijumpai, hingga pengetahuan bakal jadi tambah banyak. Walau sekarang hubungan dapat dikerjakan dengan jarak jauh, tetapi sebaiknya lakukan pertemuan tatap muka dengan kenalan. Rasanya bakal jauh tidak sama, tingkat keakrabannya juga tidak sama dibanding cuma lewat sosial media. Misteri yang keempat yaitu dengan cara memperbanyak ibadah sunnah. Untuk yang mau cepat kaya, rajinlah dalam melaksanakan ibadah. Tidak cuma beribadah wajib saja, tetapi juga memperbanyak ibadah sunnah, seperti sholat duha serta puasa. Sholat duha yaitu sholat meminta rezeki, atau yang lebih dikenalnya dengan arti sholat membuka rezeki.
Dengan melakukan sholat sunnah duha, kamu akan dimudahkan dalam rezeki. Cara cepat kaya tanpa biaya yang satu ini bisa kamu dilakukan setiap hari. Selain beribadah duha, kita juga bisa melaksanakan ibadah sholat tahajud. Tahajud juga dikenal sebagai salah satu cara untuk cepat kaya dalam Islam. Hal yang terpenting, kita harus konsisten untuk menjaga ibadah tersebut. Cara cepat kaya secara Islami berikut ini mungkin sudah banyak yang melakukan, sebab kita tahu bila semua hal yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah. Oleh karenanya, tidak hanya berusaha keras, berupaya, kita juga harus berdoa kepada Allah, memohon kepadanya untuk dilancarkan masalah rezeki. Serta jika hamba-hambaku ajukan pertanyaan padamu mengenai saya, jawablah sebenarnya saya dekat. Saya mengabulkan doa beberapa orang yang memohon kepadaku. Bermohonlah kepadaku, serta berimanlah kepadaku, supaya mereka senantiasa ada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah 186. Dalam satu hadis dapat dikatakan, kalau tidak ada yang dapat menampik takdir, tidak hanya doa. Hadis dari Imam Turmuji serta Hakim diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, pintu-pintu rahmat bakal dibukakan untuk dia. Tidak ada permintaan yang lebih disukai oleh Allah daripada permintaan orang yang memohon keselamatan. Sebenarnya doa bermanfaat untuk suatu hal yang tengah terjadi serta yang belum terjadi, serta tidak ada yang dapat menampik takdir kecuali doa. Berpeganglah wahai hamba Allah pada doa. Hadis Sahih Turmuji serta Hakim. Misteri yang kelima, yaitu dengan cara menjadi pribadi yang istiqomah. Allah tidak bakal merubah nasib sebuah golongan hingga golongan tersebut yang merubah nasib atau kondisi yang ada pada dirinya. Surat Al-Ra'd ayat 11. Dalam ayat itu jelas dikatakan, Allah tidak bakal membuat perubahan nasib seseorang, terkecuali orang itu berupaya untuk merubahnya. Oleh karenanya, bila mau mendapatkan rezeki yang ganda, kita harus beralih jadi pribadi yang istiqomah, yang semakin baik, bukan menjadi pribadi yang tambah buruk. Buang jauh-jauh rasa malas, semangat untuk melakukan hidup. Tidak ada yang tidak mungkin bila Allah sudah menghendakinya. Yakinlah, bila sudah berupaya serta berdoa, maka Allah tidak bakal membiarkan hidup sengsara. Misteri yang keenam, yaitu dengan cara membangun usaha dengan tekun dan sabar. Berani memulai dengan perencanaan yang baik dan matang, siap menerima tantangan bisnis dan bagaimana strategi menghadapinya. Usaha tidak akan berhasil tanpa adanya ketekunan. Ketekunan akan memberikan hasil terbaik, sekalipun hasil itu harus ditempuh dengan banyak kegagalan. Tekun ibarat kendaraan utama untuk menuju ke tujuan puncak. Bayangkan bila kita langsung menyerah tak kalah menghadapi satu kegagalan dalam usaha, mungkin impian itu akan menjadi pebisnis ulung akan sirna. Tapi kalau kita memutuskan berhenti ketika menyerah menghadapi satu tantangan, maka jangan harap hidup sebagai pengusaha dan mendapatkan rezeki dengan banyak akan terwujud. Misteri yang ketujuh, yaitu dengan cara berinvestasi di jalan Allah. Investasi yang memberikan manfaat kepada banyak orang dan memberikan rezeki yang berlimpah, yaitu investasi di bidang pendidikan. Kedua, investasi di bidang kesehatan. Yang ketiga, investasi keuangan syariah. Misteri yang kedelapan yang terakhir, yaitu dengan cara selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Dia bakal memberi rezeki pada kalian, seperti Dia memberi rezeki pada seekor burung yang pergi saat pagi hari dalam kondisi lapar, serta kembali ke sore hari dalam kondisi kenyang. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi.
Allah sudah mengambil keputusan rezeki untuk masing-masing makhluknya. Jadi janganlah cemas tidak kebagian rezeki, namun dengan syarat Anda mesti menjemput rezeki itu. Kita mesti lakukan usaha untuk memperolehnya. Tidak mungkin saja kita cuma tidur-tiduran di kamar tanpa lakukan apapun, serta mendadak mendapatkan uang dan rezeki yang banyak. Jikalau ada, itulah bukan harta yang halal, datangnya tidak dari Allah. Oke, baik teman-teman, selesai sudah video YouTube kali ini mengenai tema yaitu cara bagaimana cepat dan halal gandakan uang dan rezeki. Mudah-mudahan video YouTube kali ini memberikan manfaat dan faedah yang cukup berarti. Terima kasih atas menyaksikan video YouTube kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih.